Mengakhiri Piala Presiden 2025 tanpa gol, menambah catatan minor Dalberto Luanbelo. Pemain asal Brasil itu cukup lama tidak memberi kontribusi gol untuk Singoedan. Ex-penggawa Madura United itu terakhir kali mencatatkan namanya di papan skor pada tanggal 20 April lalu. Pada waktu itu, Dalberto membobol gawang Persita Tangerang. Dia menciptakan 1 gol, aksi itu membuatnya menciptakan 15 gol dan jadi top skor tim di kompetisi musim 2024-2025. Untuk diketahui, gol Arema FC lahir dari aksi Dedik Setiawan dan Salim Tuharea pada Piala Presiden 2025 ini. Mereka menciptakan gol tersebut saat melawan Liga Indonesia All-Star. Asisten pelatih Arema FC Kuncoro tidak membantah, jika pemain berusia 30 tahun itu belum bertaji. Menurutnya, top skor tim musim lalu masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan performa, itu menyusul gabung tim jelang Piala Presiden. Dia baru bergabung latihan dengan tim pada tanggal 30 Juni lalu, kurang dari 2 pekan sebelum turnamen. Karena itu, bukan sebuah hal yang mengejutkan saat pemain asal Brasil punya pekerjaan rumah. Dia yakin, Dalberto akan berada dalam performa terbaik saat kompetisi nanti, katanya. Kuncoro melihat, pemain tersebut mempunyai kualitas sebagai penyerang. Potensi tersebut sudah dibuktikan dalam 2 musim terakhir, jumlah golnya meningkat drastis dibandingkan musim pertama di Liga 1. Berangkat dari itu, elemen tim akan terus percaya dan akan terus memberi support Dalberto. Sebelumnya, pemain mendapatkan program latihan fisik tambahan. Setelah Piala Presiden semua pemain akan berusaha untuk meningkat, tutur pelatih berlisensi AFCA itu. Pada Piala Presiden 2024 lalu, pemain bernomor punggung 94 itu menciptakan 2 gol dari 5 laga. Golnya itu tercipta saat Singoedan melawan Madura United di babak fase grup. Dalam laga itu dia juga menyumbang 1 assist. Sementara itu, Dalberto memastikan tidak akan menyerah. Ke depan, dia ingin memberi kontribusi yang lebih maksimal untuk tim. Tahun lalu kami juara Piala Presiden dan sekarang tidak, tapi kebanggaan mengenakan kostum ini tetap utuh, kata dia. Setelah hasil kurang memuaskan di ajang Piala Presiden 2025, Arema FC mempertimbangkan untuk merekrut 1 pemain asing tambahan sebagai bagian dari evaluasi tim. Sebagai juara bertahan, Arema hanya meraih 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Catatan tersebut menjadi perhatian manajemen, bahwa komposisi tim saat ini masih perlu diperbaiki, sebelum bergulirnya Liga 1 2025-2026. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi menyampaikan, bahwa timnya akan memanfaatkan aturan baru, yang memperbolehkan klub memiliki hingga 11 pemain asing. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Arema tidak akan menggunakan seluruh kuota tersebut. Kalau ada tambahan, kemungkinan hanya 1 pemain asing baru lagi, ujar Yusrinal. Ia menekankan, bahwa perekrutan pemain akan disesuaikan dengan kebutuhan tim, bukan semata-mata untuk memenuhi kuota maksimal. Menurutnya, jika terlalu banyak pemain asing yang direkrut, justru bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam tim. Kalau sampai 11 pemain asing, berarti hanya 8 yang bisa masuk DSP, daftar susunan pemain, sisanya tidak bisa main. Itu bisa mempengaruhi suasana di ruang ganti, jelasnya. Yusrinal menambahkan, batas aman bagi Arema kemungkinan adalah 9 pemain asing, untuk menjaga keseimbangan dalam tim. Sementara itu, pelatih Arema FC, Marcos Santos, menanggapi regulasi baru ini dengan terbuka. Ia menyatakan siap mematuhi kebijakan PSSI dan PT LIB, serta mendukung keputusan klub jika ingin menambah pemain. Kalau memang akan ada tambahan pemain, itu bagus. Artinya kita bisa semakin kompetitif dan siap bersaing di papan atas, ungkap Santos. Betapa penuh pertimbangannya pelatih Arema, Marcos Santos dalam menyikapi regulasi 11 pemain asing di Super League 2025-2026, pelatih asal Brasil itu tak mau gegabah menambah pemain asing. Saat ini, Arema sudah memontrak 9 pemain asing untuk musim baru, 4 diantaranya adalah muka-muka baru dari Brasil, seperti Paulinho Moxelin, Valdeci Moreira, Odivan Curi, dan Yan Mota. Selain itu, Arema juga sudah memperpanjang durasi kontrak 5 pemain impor lamanya, seperti Lucas Frigeri, Thales Lira, Julian Guevara, Dalberto Luanbelo, dan Pablo Oliveira, tapi, khusus Pablo sudah dipastikan tak akan didaftarkan, mengingat masih pemulihan cedera. Untuk membuka peluang menambah pemain asing atau tidak, saya sebagai pelatih, saya harus tahu bagaimana cara bekerja dengan kondisi ini, kata Marcos. Marcos menegaskan, sebagai pelatih siap mematuhi regulasi yang ditetapkan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi,
Hanya saja, pihaknya harus berkomunikasi dulu dengan jajaran direksi Arema untuk langkah lebih lanjut. Sebelumnya, General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi sudah menegaskan sikap Arema terkait regulasi 11 pemain asing ini. Arema paling banyak bakal mengontrak 9 pemain asing saja. Operator liga telah memutuskan regulasi yang seperti itu, terlepas bagus atau tidak, kita harus berusaha mematuhi apa yang diizinkan operator liga, pungkas pelatih berusia 46 tahun tersebut.